Oke, kita kembali lagi tentang sejarah di masa lalu tentang salah satu hal yang masih misterius sampai saat ini, kekuatan Mokuton. Nah, di dalam dunia shinobi sendiri dikatakan sebagai Kekkei Genkai yang sangat langka. Pasalnya saat ini kemampuan Mokuton ini hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah menanamkan sel DNA Sodai Hokage Hashirama ke dalam tubuh mereka. Namun tidak semua ninja itu dapat bisa ditanamkan sel DNA Hashirama ke dalam tubuh mereka sendiri, walaupun seorang ninja yang sangat elit dan hebat sekalipun. Nah, jika memang tubuh mereka tidak cocok dengan sel DNA Hashirama itu sendiri, maka cara apapun yang digunakan atau dilakukan tetap saja tidak akan bisa menanamkan sel DNA Hashirama ke dalam tubuh mereka. Bahkan kita tahu ada efek buruknya, salah satunya tubuh mereka itu akan bisa meledak. Untuk saat ini sih pengguna elemen Mokuton itu memanglah masih ada beberapa orang saja, namun tidak satupun di antara mereka yang bisa memanggil serta menggunakan teknik tertinggi dari elemen kayu ini secara sadar, ya Mokuton Shinshu Senju. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan tersembunyi dari Mokuton Shinshu Senju. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, kita semua pasti tahu kan, jika Masashi Kishimoto Sensei ini selaku penulis dari cerita Naruto memang kerap kali mengambil referensi untuk cerita yang dibuatnya itu sendiri dari cerita rakyat Jepang, mitologi Jepang, dan legenda-legendanya. Begitu pula dengan Shinshu Senju ini. Teknik Shinshu Senju ini memang ninja yang pertama kali diperlihatkan menggunakannya adalah Hashirama Senju. Namun nih, pada dasarnya orang-orang pertama kali menggunakan teknik Shinshu Senju ini adalah Asura Otsutsuki. Kita tahu bahwa teknik ini akan menciptakan sebuah pahatan patung raksasa berbentuk humanoid yang memiliki banyak sekali tangan di belakang tubuhnya itu, dan ribuan tangan ini dapat dikontrol dengan bebas oleh pengguna teknik itu sendiri. Untuk ukuran patung ini sendiri sih berkali-kali lipat lebih melebihi ukuran Kyuubi atau bahkan Jubi sekalipun. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi nih, jika teknik itu terinspirasi dari mitologi Jepang itu sendiri, dan tampaknya ini terinspirasi dari Bodhisattva Buddha Avalokitesvara, atau jika di Indonesia lebih dikenal sebagai sebutan Dewi Kuan Im 1000 tangan itu. Dan jika di negara Jepang sendiri itu mereka akan menyebutnya sebagai Dewi Kanon. Nah, kisah dari Dewi Kuan ini sangat terkenal sekali di ajaran agama Buddha, bahkan bukan hanya di Jepang namun juga di Indonesia. Salah satu kisah dari Dewi Kuan ini yang paling terkenal dan paling sering dibicarakan dahulu oleh banyak orang adalah kisah mengenai dirinya yang pernah bersumpah untuk tidak pernah istirahat sampai dia dapat membebaskan semua makhluk dari samsara atau dari penderitaannya. Memang sih ada banyak sekali versi berbeda yang menceritakan mengenai kisah dari Kuan ini, namun yang berhubungan dengan teknik Shinshu Senju adalah kisah-kisah cerita yang seperti itu. Oke, setelah kisah dari Dewi Kuan ini sudah berusaha sangat keras dan berjuang untuk bisa memahami kebutuhan begitu banyak orang yang masih belum bisa dia selamatkan, kepala dari Dewi Kuan ini terbelah menjadi 11 bagian. Dan Buddha Amida atau Buddha Amitabha yang melihat bagaimana keadaan dari sang dewi yang sudah begitu menyedihkannya itu, akhirnya memberikannya 11 kepala untuk dapat mendengarkan tangisan penderitaan semua orang. Nah, setelah Dewi Kuan itu mendengar dan juga memahami tangisan itu, kemudian dia berusaha untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan bantuannya. Namun pada akhirnya dia mulai menyadari nih, jika kedua tangannya sudah hancur menjadi beberapa bagian. Dan sekali lagi nih, Buddha Amitabha datang membantunya dan memberikannya Dewi Kuan Im 1000 tangan itu untuk dapat membantu penderitaan banyak orang. Bukan hanya 1000 tangan saja yang kali ini dia berikan oleh Buddha Amitabha itu kepada Dewi Kuan Im, namun sekarang juga 1000 mata. Memang sih kejadian ini susah untuk diterima dengan akal sehat, pasalnya cerita ini memang bergantung pada keyakinan dan kepercayaan masing-masing dari individu. Nah, jika di dalam kisah serial Naruto dahulu, kisah dari Dewi Kuan ini atau Dewi Kanon ini juga kemudian diadaptasi menjadi salah satu teknik terkuat dan juga sangat langka, yaitu Mokuton Shinshu Senju. Shinshu Senju sendiri tidak pernah lagi diperlihatkan lagi nih di era Boruto sendiri sampai sekarang ini. Bahkan di kisah Naruto dahulu pun hanya ada 3 orang saja yang diperlihatkan pernah menggunakan Mokuton Shinshu Senju: Asura, Hashirama, serta Yamato yang pada saat itu tengah dikendalikan oleh Zetsu Spiral, namun itu pun tidaklah sempurna.
Nah, kita tahu bahwa saat itu ukuran dari Shinsu Senju yang dipanggil oleh Zetsu Spiral itu lebih kecil serta kekuatan yang dimilikinya tidak sekuat milik Hashirama atau Asura di masa lalu. Karena itulah Karin dengan mudah mengajukan menggunakan teknik rantainya dan Orochimaru bisa lolos karenanya. Untuk Shinsu Senju milik Hashirama belum pernah sekalipun diperlihatkan mengalami kerusakan yang sangat parah meskipun sudah mendapatkan serangan telak dari seekor Kyuubi yang sudah dilapisi dengan Susanoo sekalipun. Ini menarik nih, setelah Naruto kehilangan Kurama, banyak sekali teori-teori yang mengatakan jika Naruto akan berlatih sepenuhnya dengan kekuatan baru untuk menggantikan kekuatan Kurama yang sudah hilang itu. Dan salah satu caranya nih adalah elemen kayu Mokuton serta juga menggunakan teknik Shinsu Senju itu. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh para fans sendiri? Teori ini berdasarkan dari Naruto yang saat ini menggunakan tangan palsu yang terbuat dari sel DNA Hashirama sendiri, dan juga Naruto merupakan reinkarnasi dari Asura di masa lalu. Ya, memang benar sih jika Naruto saat ini menggunakan sel Hashirama di tubuhnya. Namun perlu diingat jika Naruto tidak secara langsung menanamkan dan menggabungkan sel DNA Hashirama itu ke dalam tubuhnya. Walaupun tangan palsu Naruto dibuat menggunakan sel Hashirama, namun itu hanyalah sebatas alat saja. Yang mana artinya nih, ini dapat dengan bebas Naruto lepaskan dan pasang kembali ke tangannya sendiri. Dengan kata lain di sini, sel DNA Hashirama belum terhubung secara langsung ke dalam tubuh Naruto. Nah, dengan alasan kenapa Naruto yang merupakan seorang reinkarnasi dari Asura sendiri tidak dapat menggunakan teknik Mokuton adalah karena Naruto adalah reinkarnasi dari setengah cakra Asura saja, bukan sepenuhnya sih. Oke, jadi gini, dalam agama Buddha, konsep dari reinkarnasi itu hanya memindahkan batinnya saja, sedangkan untuk tubuh serta fisik mereka itu akan baru lagi. Dan juga mereka yang sudah bereinkarnasi ini akan sepenuhnya memiliki kesadaran yang baru pula. Nah, inilah yang terjadi kepada para reinkarnasi Asura, termasuk para Naruto serta Hashirama dahulu. Baik Naruto maupun Hashirama, mereka sama-sama memiliki setengah cakra serta kekuatan yang dimiliki oleh Asura di masa lalu. Dan jika kalian masih ingat nih, Asura itu bukannya bisa menggunakan kemampuan Mokuton saja, dan juga teknik tertingginya yaitu Shinsu Senju itu. Namun, dia bisa menggunakan teknik Rasengan seperti Minato atau bahkan Naruto sendiri. Nah, inilah kenapa admin mengatakan jika baik Naruto maupun Hashirama sendiri, mereka itu sama-sama memiliki setengah cakra serta kekuatan yang dimiliki oleh Asura di masa lalu. Pasalnya nih, masing-masing dari setengah mereka itu mewarisi kekuatan yang berbeda dari Asura sendiri. Hashirama bisa menggunakan dan menguasai Mokuton, namun tentu dia tidak bisa menggunakan Rasengan. Sementara nih, untuk Naruto dia bisa menggunakan Rasengan, namun tentu dia tidak bisa menggunakan dan menguasai elemen kayu Mokuton pada saat itu. Gak tahu sih itu ke depannya. Naruto di era dunia shinobi baru saat ini itu bukan tidak mungkin pula jika pada akhirnya nanti Naruto itu bisa menggunakan teknik Mokuton pula. Karena saat itu dalam pertempuran melawan Momoshiki itu banyak yang viral tuh ketika Naruto menggunakan semacam kayu atau mungkin Doton atau mungkin Mokuton. Banyak perdebatan di situ. Dan karena seperti yang kita tahu pula nih, saat ini teknologi itu sudah sangat jauh berkembang di desa Konoha sendiri. Selain itu pula, Konoha juga memiliki banyak sekali ilmuwan jenius seperti Katasuke Tono, Amado, bahkan Orochimaru yang bukan tidak mungkin pula jika suatu saat mereka itu berhasil membuat sebuah alat ilmiah ninja yang memungkinkan penggunanya bisa menggunakan teknik seperti halnya Mokuton ini. Dan kita tahu pula saat ini Orochimaru itu sebenarnya berpihak kepada Konoha. Kemungkinan besarnya sih seperti itu. Ya, walaupun itu bisa saja terjadi, namun admin sendiri itu akan lebih senang jika penemuan seperti itu tidak akan bisa terwujud. Pasalnya itu hanya akan membuat kespesialan dari teknik Mokuton ini menghilang, yang pada akhirnya Mokuton hanya akan menjadi sebuah teknik pasaran yang bahkan bisa digunakan oleh semua orang. Karena kita tahu Mokuton itu spesial dan harus spesial pula cara mendapatkannya. Gimana? Setuju nggak? Mungkin dengan keadaan hutan Shikot Surin? Gimana guys menurut kalian? So, itulah tadi breakdown kita mengenai kekuatan tersembunyi dari Mokuton Shinsu Senju. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.